Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pendidikan Matematika 2023A dengan saya sendiri Fitri Komalasari dengan NPM 2321001 dan ke-6 rekan saya yaitu Saya Andini Ratnajuwita dengan NPM 232151003. Saya Nadi Paditani Putri dengan NPM 2321511010. Saya Sanaz Aziza dengan NPM 232151025. Saya Keisa Luli Azahra dengan NPM 232151031. Saya Nur Rahman dengan NPM 232151032. Hai, Panat Padilla dengan NPM 232151035. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai hubungan Pancasila dengan pendidikan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila yaitu Bapak Kosasi Adi Saputra yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk pendahuluannya, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan di Indonesia. Pancasila menjadi dasar, landasan, pedoman, dan tujuan pendidikan nasional. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan diharapkan dapat menghasilkan insan Indonesia yang berkarakter Pancasila, yang mampu menjadi pemimpin bangsa, yang bermoral dan berintegritas. Untuk materi selanjutnya mengenai nilai-nilai Pancasila akan disampaikan oleh Andini. Kepadanya saya persilahkan. Oke, selanjutnya mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus dengan cara-cara yang beradab, serta berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek harus bersifat demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek namun tetap harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lain. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini sebagai dasar pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan di kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Andini yang telah menyampaikan materi mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan Pancasila dengan pendidikan yang akan disampaikan oleh saudara Angga. Padanya kami persilahkan. Terima kasih. Hubungan Pancasila dan pendidikan. Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, sebagai dasar filosofis pendidikan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi landasan bagi tujuan kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, pembentukan karakter bangsa. Pendidikan berperan penting dalam menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Melalui pendidikan diharapkan dapat membentuk generasi muda yang memiliki karakter dan kepribadian yang sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, pengembangan potensi peserta didik. Pancasila mendorong pengembangan potensi peserta didik secara utuh, tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Yang keempat, ada pendidikan kewarganegaraan. Pancasila menjadi materi pokok dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Melalui PKN, peserta didik diharapkan memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kurikulum berbasis Pancasila. Kurikulum pendidikan Indonesia disusun berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini terlihat dari muatan-muatan kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti penekanan pada aspek spiritual, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Sekian saya sampaikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Angga yang telah menyampaikan materi mengenai hubungan Pancasila dengan pendidikan. Materi selanjutnya mengenai pentingnya Pancasila dalam pendidikan umum dan pendidikan matematika yang akan disampaikan oleh saudari Haifa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai pentingnya Pancasila dalam pendidikan umum dan pendidikan matematika. Pendidikan Pancasila memegang peranan penting dalam dua ranah pendidikan, yaitu pendidikan umum dan pendidikan matematika. Nah, pada pendidikan umum ada 3 sub. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila, di mana pendidikan Pancasila membantu menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial kepada peserta didik. Nilai-nilai menjadi landasan moral dan karakter bagi mereka dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ada membentuk generasi Pancasialis. Melalui pendidikan Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadi penerus bangsa yang berjiwa Pancasialis. Mereka diharapkan mampu memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah keragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia, pendidikan Pancasila menjadi perekat yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerjasama ditanamkan agar tercipta kehidupan bermasyarakat dan harmonis. Kemudian ada pendidikan matematika. Yang pertama ada mengembangkan penalaran logis. Pendidikan matematika membantu mengembangkan penalaran logis, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Keterampilan ini sejalan dengan nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai pengetahuan dan kemajuan teknologi. Yang kedua ada membentuk sikap jujur dan tepat. Matematika mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan ketepatan dalam menyelesaikan soal-soal. Nilai-nilai ini sejalan dengan nilai Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Pendidikan matematika mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Hal ini sejalan dengan nilai Pancasila yang menghargai kemerdekaan dan kemandirian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Haifa. Untuk materi selanjutnya mengenai kesesuaian pendidikan dengan prinsip Pancasila akan disampaikan oleh saudari Keisha. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesesuaian pendidikan dengan prinsip Pancasila. Pendidikan di Indonesia diharapkan senantiasa berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek pendidikan, seperti yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan memuat materi tentang Pancasila dan nilai-nilainya. Hal ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman dan penghayatan Pancasila kepada peserta didik. Yang kedua yaitu ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran dirancang untuk mendorong peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya melalui pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan proyek-proyek yang berorientasi pada pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu ada penilaian. Penilaian tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotor. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana peserta didik mampu memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang keempat ada penyelenggara pendidikan. Poin pertama yaitu penerapan sistem pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila seperti penghargaan terhadap keberagaman, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Poin kedua yaitu penciptaan lingkungan belajar yang inklusif dan toleran bagi semua peserta didik. Kemudian penanaman jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui berbagai kegiatan dan upacara bendera. Yang kelima yaitu ada peran pendidik. Pendidik didorong untuk berperan bagi peserta didik dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pendidik juga dibekali dengan pengetahuan keterampilan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Kemudian pendidik berperan aktif dalam membimbing peserta didik menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter Pancasila. Kemudian yang keenam, yaitu ada peran peserta didik. Peran peserta didik didorong untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan, dan toleransi. Yang terakhir, itu peserta didik dibina untuk menjadi insan yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Mungkin cukup sekian dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Kisi yang telah memaparkan materi. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai alasan pendidikan memerlukan dasar negara yang akan disampaikan oleh Saudari Sahnaz. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang alasan pendidikan memerlukan dasar negara. Yang pertama, ada memberikan arah dan tujuan. Dasar negara ini memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi pendidikan nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia selaras dengan cita-cita bangsa dan negara. Yang kedua, ada menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Dasar negara dalam hal ini Pancasila memuat nilai kebangsaan yang penting untuk ditanamkan pada generasi muda. Pendidikan menjadi sarana untuk menanamkan dan menghayati nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, ada memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan berlandaskan dasar negara dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini penting untuk menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Dan alasan terakhir yaitu mengembangkan karakter bangsa. Dasar negara memberikan panduan untuk mengembangkan karakter bangsa yang bermoral, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan. Pendidikan menjadi media untuk mewujudkan karakter tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sahnaz yang telah memaparkan materi. Untuk materi terakhir yaitu mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu yang akan disampaikan oleh Saudari Nadifa. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran fundamental dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai Pancasila menjadi kompas moral dan arahan bagi para ilmuwan dan akademisi dalam melakukan penelitian, penemuan, dan juga pengembangan ilmu. Beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pada sila ke-1 yaitu ketahanan yang maha esa, yaitu mendorong penelitian ilmiah yang sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan, contohnya seperti penelitian tentang bioetika dalam pengembangan teknologi kedokteran atau penelitian tentang aplikasi teknologi informasi untuk mendukung kegiatan keagamaan. Dan selanjutnya, kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai religius ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan, contohnya pengembangan ilmu sains yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika keagamaan. Dan untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam menerapkan sila kedua ini kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemanusiaan, contohnya penelitian untuk menemukan obat penyakit, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, atau menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkualitas. Dan kita juga dapat memastikan akses ilmu pengetahuan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya menyiapkan program beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga yang kurang mampu, atau pengembangan infrastruktur internet di daerah terpencil. Dan untuk sila ketiga, persatuan Indonesia, kita dapat mendorong penelitian kolaboratif antar ilmuwan dari berbagai daerah dan suku bangsa Indonesia. Contohnya, penelitian bersama untuk mengatasi masalah ketahanan pangan atau pengembangan teknologi maritim untuk memperkuat kedaulatan laut Indonesia. Dan kita juga dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya, penelitian tentang sejarah dan budaya bangsa atau pengembangan media massa yang edukatif dan informatif untuk membangun rasa nasionalisme. Untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Dalam penerapannya, kita dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya seperti mengadakan dialog publik tentang dampak teknologi terhadap lingkungan, ataupun melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan terkait pengembangan iptek. Dan kita juga dapat mendorong demokrasi dalam dunia ilmu pengetahuan, contohnya seperti menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan bertukar ide dalam komunitas ilmiah, atau membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penelitian dan pengembangan ilmu. Dan yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penerapannya, kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial, contohnya seperti melakukan penelitian untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ataupun akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Dan selanjutnya kita juga dapat memastikan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak melibatkan kesenjangan sosial. Contohnya seperti regulasi tentang penggunaan teknologi informasi yang tidak diskriminatif atau pengembangan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu bukan hanya tanggung jawab para ilmuwan dan akademisi saja, tetapi seluruh elemen masyarakat juga. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat bersama-sama membangun Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi seluruhnya telah tersampaikan oleh rekan-rekan saya, maka dapat ditarik kesimpulan pada materi kali ini bahwa pendidikan Pancasila juga memainkan peran penting dalam memperkuat identitas nasional dan membangun karakter yang kuat pada generasi muda. Dengan memperkenalkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, anak-anak akan lebih mudah memahami dan menginternalisasi konsep-konsep seperti gotong royong, tolong menolong, dan menghormati perbedaan. Hal ini akan membantu mereka dalam membentuk kepribadian yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Selain itu, pendidikan Pancasila juga berperan dalam mendorong kesadaran akan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memahami nilai-nilai ini, anak-anak diharapkan akan tumbuh menjadi generasi yang peduli terhadap kebutuhan dan kesetaraan sosial, serta siap untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan merata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah fondasi yang kuat dalam pendidikan di Indonesia, yang tidak hanya mencerdaskan tetapi juga membentuk karakter dan mempersiapkan generasi muda sebagai pemimpin masa depan yang berakhlak mulia. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau pengucapan kata yang salah. Untuk video ilustrasi akan ada di akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pengalamanku ketika sholat berjamaah bersama ayah, ibu, dan saudaraku. Selanjutnya adalah pengalamanku bersama ibuku ketika sembahyang di tempat ibadah agamaku, yaitu di wihara. Jadi, Mama dan aku tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk menyembah Tuhan kita masing-masing. Ini adalah pengalamanku ketika aku membantu ayah membersihkan kebun dengan bunga. Pagi itu, melihat ayah sedang menyapu kebun sendirian. Segera, aku menghampirinya dan membantunya memasukkan sampah ke dalam tempat sampah.
budaya di sekolah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kami memakai pakaian adat khas daerah seperti baju adat Jawa, Sumatera, Madura, ataupun daerah yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Indonesia sangatlah beragam. Karena perbedaan tersebut, kita bisa menjadi bangsa yang bersatu dengan sikap kita yang saling menghargai dan menghormati perbedaan di antara kita. Teman-teman, menghormati orang lain dan menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah adalah suatu sikap yang mulia. Seperti halnya yang keluargaku lakukan. Kami sedang bermusyawarah bersama menentukan tujuan di mana kami akan berlibur. Ketika bermusyawarah, keluargaku saling menghargai pendapat anggota keluarga yang lainnya. Teman, ini adalah pengalamanku ketika membantu ibu guru mengumpulkan teman sekelasku untuk bakti sosial kepada temanku yang tertimpa musibah. Kemudian, sepulang sekolah kami berencana untuk mengunjungi tempat teman kami yang tertimpa musibah. Nah, teman-teman, sikapku dan teman-temanku ini merupakan pengembangan dari sikap kita,